Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 26. Hidup sederhana. Johan menghentikan mobil yang dikemudikannya ketika sudah sampai di depan halaman rumahnya. "Mas, hati-hati ya," ucap Nina yang tersenyum memandang wajah suaminya. Johan menganggukkan kepalanya. "Ciumnya mana? Biar rezeki hari ini banyak. Mas juga semangat kalau dikasih cium," Johan berucap dengan tersenyum dan memajukan bibirnya. Nina menempelkan bibirnya dengan suaminya. "Sudah?" Nina tersenyum setelah mencium bibir suaminya. Gantian, Nina menundukkan kepalanya agar suaminya mencium keningnya. Johan tersenyum dan mencium kening istrinya. Pria itu mencium pipi kiri dan juga kanan. "Ini bonus," Johan berucap setelah mencium bibir istrinya 3 kali. Nina hanya tersenyum ketika melihat sikap suaminya. Nina turun dulu. Nina mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan Johan. "Ya dek, jangan lupa doakan mas ya, biar banyak dapat uang," Johan berucap dengan tersenyum ketika istrinya sudah turun dari mobil. "Masa yang enak ya sayang, mas pulang jam makan siang," ucap Johan yang memandang istrinya dan mengedipkan sebelah matanya. "Iya mas," jawab Nina. Nina melambaikan tangannya melihat wajah tampan suaminya sudah membuat dirinya merasa sangat senang. Nina masuk ke dalam rumah ketika taksi yang dikemudikan oleh suaminya sudah tidak terlihat lagi oleh pandangan matanya. "Beli apa tadi?" ucap Halimah yang memandang cucunya. "Nina beli ayam, kentang, terus cabai, bawang juga. Ada beli jahe, bawang putih," ucap Nina, menjelaskan apa yang sudah dibawanya pulang. "Apa nggak ada beli sayur?" tanya Halimah. "Rencananya mau ambil sayur pucuk ubi di belakang rumah aja nek, biar hemat," Nina berucap dengan sedikit tersenyum. Halimah hanya tersenyum mendengar ucapan cucunya. "Ya udah, sekarang masak. Soalnya nanti Johan nggak tahu pulangnya jam berapa," ucap Halimah. "Iya nek," ucap Nina yang langsung menuju ke dapur. Nina mengungkap ayam yang telah dibersihkan. Ia memberikan bumbu terlebih dahulu dengan memasukkan bumbu jahe, bawang putih, kunyit, dan sedikit ketumbar yang sudah dihaluskan. "Apa nenek mau ke pasar?" tanya Nina memandang neneknya. "Semalam nenek ada dapat tawaran kerjaan," ucap Halimah yang sudah berpakaian rapi. "Kerjaan apa nek?" tanya Nina. "Ada yang memesan cabai giling di pasar, jadi nenek ikut bantu giling cabai," ucap Halimah. "Mas Johan udah kerja, kenapa nenek masih mau bantu-bantu di pasar?" tanya Nina. "Iya nggak apa-apa, namanya juga supir. Kita nggak tahu rezeki supir Nina, jadi setidaknya kita harus punya uang untuk tabungan," ucap Halimah. Nina menganggukkan kepalanya. Sebenarnya uang yang didapat oleh nenek Halimah bantu-bantu di pasar tidaklah banyak. Paling hanya bisa cukup untuk membeli beras dan juga sedikit lauk pauk. Nenek Halimah sudah cukup lama membantu di pasar dengan memanfaatkan tenaganya saja. "Nenek hati-hati," ucap Nina yang tersenyum memandang neneknya. "Nenek enggak bantuin Nina masak ya," ucap Halimah. "Iya nek, enggak apa-apa," jawab Nina. Setelah nenek Halimah pergi, Nina berada di rumah sendirian. Nina mempersiapkan makan siang untuk suaminya dan juga neneknya, karena nenek Halimah pulang ke rumah sebelum makan siang. Nina menggiling cabai, mengupas kentang,
Kemudian juga mengambil sayur pucuk ubi yang ada di halaman belakang rumah. Nina berencana untuk membuat sayur rebus pucuk ubi. Lauknya ayam gini, sayurnya pucuk ubi rebus sudah sangat enak sekali, ucap Nina ketika memetik sayur pucuk ubi tersebut. Entah mengapa, membayangkan rasa makan nasi pakai ayam sambal dan juga sayur pucuk ubi terasa sangat enak baginya. Nina seakan tidak sabar untuk secepatnya bisa masak agar dirinya bisa makan. Setelah ayam goreng balado yang diminta suaminya selesai, Nina mengambil sayur pucuk ubi yang ada di dalam kuali dan memasukkannya ke dalam mangkuk bening. Nina mengambil nasi di dalam piring dan kemudian memasukkan ayam serta sayur ke dalam piringnya. Ia makan dengan sangat banyaknya. Nina bahkan menambah nasinya berulang-ulang kali hingga perutnya terasa begitu sangat kenyang. Nina menyimpan sambal dan juga sayur di bawah tudung saji. Nina melihat jam yang masih jam 10. Matanya sudah terasa begitu sangat mengantuk. Nina masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ini efek kebanyakan makan, jadinya ngantuk, ucapnya yang menutup mulutnya saat menguap. Nina kemudian tersenyum ketika mengingat wajah suaminya. Mas Johan pulangnya masih lama, nenek juga. Nina tidur sebentar, ucap Nina yang mulai memejamkan matanya. Nina terbangun ketika merasakan sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya. Nina membuka matanya dan tersenyum ketika melihat suaminya ternyata sudah pulang. "Mas kok bisa masuk?" tanya Nina. "Mas bawa kunci sendiri," ucap Johan. Nina nggak tahu kalau Mas pulang. Nina ketiduran, jelas Nina. Mas panggil-panggil nggak ada jawaban. Makanya Mas ambil kunci di mobil, jadi buka sendiri. Nenek juga udah pulang, jelas Johani yang memandang wajah istrinya. "Nina tadi makan Mas, habis makan ngantuk terus tidur." Nina beneran enggak tahu kalau Mas pulang. Nina berucap dengan menguap dan menutup mulutnya. Rasa ngantuknya belum hilang. Johan hanya tersenyum mendengar keterangan yang disampaikan oleh istrinya. "Mau langsung makan?" tanya Nina. "Iya, udah gak sabar pengen coba rasa masakan istri Mas," ucap Johan. Nina tersenyum dan kemudian duduk. "Nina masih ngantuk Mas," ucap Nina yang memeluk suaminya dan meletakkan dagunya di atas bahu suaminya. "Mau tidur lagi?" tanya Johan. "Iya, tapi nanti aja kalau Mas udah berangkat," ucap Nina yang beranjak dari tempat tidur. Nina merapikan rambutnya. "Semalam kemalaman tidur ya?" tanya Johan yang memandang wajah istrinya. Pria itu mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Nina menganggukkan kepalanya. "Ayo makan," ucapnya yang memegang tangan suaminya. Johan menganggukkan kepalanya dan berdiri mengikuti istrinya. Johan makan siang bersama dengan nenek Halimah dan juga istrinya. Pria itu makan dengan sangat banyak ketika dirasanya masakan istrinya begitu sangat enak. "Adik apa enggak makan?" tanya Johan memandang istrinya. "Tadi sudah banyak makan Mas sebelum tertidur," ucap Nina. "Makan lagi ya," pinta Johan. Nina menggelengkan kepalanya. "Nina masih kenyang Mas, nanti aja Nina makan lagi," ucap Nina yang hanya duduk memandangi suaminya makan. "Mau Mas suapin makannya?" tanya Johan yang mengarahkan sendok ke mulut istrinya. Nina begitu sangat malu ketika menerima suapan nasi dari suaminya. Nina memandang neneknya yang berpura-pura tidak melihat. Dengan sangat cepat Nina memasukkan nasi itu ke dalam mulutnya. "Apa Mas mau langsung kerja lagi?" tanya Nina yang meminum air putih. "Enggak, istirahat sebentar. Nanti habis mandi baru kerja lagi," ucap Johan.
Nina rapikan piring sebentar, ucap Nina. Iya, Mas ke kamar ya, mau baring, Johan berucap dengan tersenyum. Iya, nanti Nina ke kamar, ucap Nina yang mengangkat piring-piring kotor ke dapur dan menyimpan sambal-sambal ke dapur.